Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Benyamin, SMSI, selaku dosen pemangku mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, NIM 2311102431369. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Membedah Perilaku Organisasi pada Organisasi PT Pupuk Kalimantan Timur. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana teori-teori perilaku organisasi diterapkan dalam sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis perilaku organisasi pada pupuk Kalimantan Timur. Saya memilih PT Pupuk Kalimantan Timur karena perusahaan ini merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun produk utamanya meliputi pupuk urea, amonia, NPK, serta berbagai produk kimia lainnya. Sebagai perusahaan BUMN, Pupuk Kaltim memiliki struktur organisasi yang formal dan hierarkis. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan berpedoman pada nilai-nilai akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, budaya keselamatan kerja atau safety culture menjadi prioritas utama karena operasional perusahaan memiliki risiko yang cukup tinggi. Pada bagian motivasi, saya menggunakan dua teori, yaitu teori Maslow dan teori Herzberg. Menurut Maslow, motivasi muncul ketika kebutuhan manusia terpenuhi secara bertahap. Di Pupuk Kaltim, kebutuhan dasar terpenuhi melalui gaji dan tunjangan. Kebutuhan rasa aman dipenuhi melalui jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, sedangkan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri diberikan melalui pelatihan, promosi jabatan, dan penghargaan kepada karyawan berprestasi. Sementara itu, menurut Herzberg, terdapat dua kelompok faktor, yaitu faktor motivator dan Heiken faktor. Faktor motivator di Pupuk Kaltim berupa kesempatan berkembang, pelatihan, tanggung jawab, dan penghargaan. Sedangkan faktor penurunnya berupa gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan, dan fasilitas kerja. Apakah sistem organisasi mendukung motivasi kerja? Untuk mempertahankan motivasi kerja, sistem organisasi Pupuk Kaltim menyediakan fasilitas kerja yang layak, hubungan industrial yang sehat, sistem penghargaan, dan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, tantangan beban kerja dan target produksi tinggi harus diatasi. Sebagaimana perbandingan yang relevan, kita dapat melihat transformasi budaya Microsoft yang di bawah Satya Nadella berhasil meningkatkan inovasi dan kinerja melalui budaya belajar atau growth mindset. Pendekatan ini juga mulai diterapkan oleh Pupuk Kaltim melalui program pelatihan dan pengembangan SDM, meskipun penerapannya dilakukan secara bertahap sesuai karakteristik BUMN. Selanjutnya, mengenai komunikasi organisasi. Pupuk Kaltim menggunakan komunikasi vertikal dan horizontal. Perusahaan memanfaatkan teknologi seperti REP, email perusahaan, dan Microsoft Teams sehingga penyampaian informasi menjadi lebih cepat. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perbedaan persepsi, birokrasi berlapis, dan hambatan kultural meski teknologi hadir. Efektivitas komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal cukup efektif dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan prosedur melalui SOP dan instruksi kerja, terutama di area produksi yang butuh standar keselamatan ketat. Namun, komunikasi horizontal masih menghadapi tantangan akibat perbedaan prioritas antar divisi, seperti antar tim produksi dan maintenance yang menghambat koordinasi. Adapun pengaruh teknologi terhadap komunikasi organisasi, yaitu digitalisasi mempercepat alur informasi dan memudahkan koordinasi, tetapi hambatan kultural dan birokrasi masih ada. Transformasi digital memerlukan perubahan kebiasaan dan mindset agar komunikasi lintas tim menjadi lebih efektif. Seperti transformasi digital GoTo menunjukkan bahwa digitalisasi komunikasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan kebiasaan kerja. Prinsip ini relevan dengan PT Pupuk Kalimantan Timur yang terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi digital untuk mendukung efektivitas organisasi meskipun diterapkan dalam konteks BUMN. Pada aspek kelompok dan tim kerja, terdapat beberapa jenis kelompok seperti tim produksi, maintenance, quality control, K3, dan administrasi. Masing-masing memiliki tugas yang jelas dan struktur sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah.
Norma dalam kelompok yang paling kuat di perusahaan adalah budaya keselamatan kerja, disiplin, dan profesionalisme. Potensi social lobbying atau kecenderungan seseorang mengurangi kontribusi saat bekerja dalam kelompok dapat diminimalkan karena setiap karyawan memiliki KPI yang diukur secara individu. Selain itu, keberhasilan tim juga dipengaruhi oleh psychological safety, yaitu kondisi ketika anggota tim merasa aman untuk menyampaikan ide ataupun kesalahan tanpa takut disalahkan. Adapun temuan Google melalui Project Aristotle menunjukkan bahwa psychological safety merupakan faktor utama keberhasilan sebuah tim. Pada aspek kepemimpinan, saya menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang dominan adalah transformasional dan situasional. Di tingkat manajemen, pemimpin berusaha memberikan visi, mendorong inovasi, dan mengembangkan kompetensi karyawan. Sedangkan pada tingkat operasional, gaya kepemimpinan lebih situasional, artinya pemimpin menyesuaikan cara memimpin berdasarkan kondisi dan kemampuan bawahannya. Model ini sesuai dengan teori Bass dan Apollio, serta teori Hershey dan Blanchard. Dampaknya adalah perusahaan tetap mampu menjaga keselamatan kerja sekaligus melakukan inovasi secara bertahap. Baik, selanjutnya konflik dan negosiasi. Konflik muncul dari benturan prioritas operasional, lalu dikelola melalui negosiasi, musyawarah, dan mediasi pimpinan untuk mencapai keputusan yang seimbang. Adapun konflik yang terjadi yaitu antar divisi, produksi versus maintenance, kemudian HSE versus target jadwal pengiriman. Penyebabnya yaitu perbedaan prioritas operasional dan produktivitas perawatan dan keselamatan saling berbenturan. Adapun jenis konfliknya yaitu task konflik dan relationship konflik. Konflik biasanya diselesaikan melalui musyawarah, negosiasi, dan mediasi pemimpin dengan tetap mengacu pada SOP perusahaan. Pendekatan ini cukup efektif, mampu menjaga keseimbangan produksi dan keselamatan kerja dan mediasi pemimpinan yang sangat berperan. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi menjadi salah satu kekuatan utama pupuk tim. Nilai yang diterapkan adalah akhlak sebagai pedoman perilaku seluruh karyawan. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Nilai inti dari organisasi tersebut yaitu nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang khusus dirancang untuk perusahaan BUMN dengan tanggung jawab komersial dan pelayanan publik. Adapun simbol organisasinya yaitu logo perusahaan, seragam kerja, dan penggunaan wajib alat pelindung diri atau APD di area pabrik sebagai representasi fisik budaya, keselamatan, dan profesionalisme. Ritual atau kebiasaan yang berkembang yaitu morning briefing dan safety briefing harian, serta pelatihan rutin sebagai mekanisme penguatan nilai dan komitmen karyawan. Budaya ini membentuk perilaku disiplin, profesional, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap keselamatan kerja. Apakah budaya organisasi menjadi keunggulan kompetitif? Ya, budaya organisasi yang kuat dan terintegrasi ini menjadi keunggulan kompetitif dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, teratur, dan responsif terhadap tanggung jawab ganda perusahaan sebagai entitas komersial dan pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan Netflix, budaya yang dibangun memang berbeda. Netflix menekankan kebebasan dan inovasi, sedangkan pupuk tim lebih mengutamakan kepatuhan prosedur dan keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki budaya yang disesuaikan dengan karakteristik industrinya. Stres kerja dan kesejahteraan. Stres kerja di pupuk tim dapat berasal dari berbagai faktor. Pada tingkat individu, berasal dari target kerja dan sistem shift. Pada tingkat kelompok, berasal dari konflik antar anggota tim. Pada tingkat organisasi, berasal dari deadline dan perubahan teknologi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari perubahan harga, energi, maupun kebijakan pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat menyebabkan kelelahan dan burnout, penurunan koordinasi tim, dan bahkan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat program kesehatan mental dan kesejahteraan karyawan. Yang selanjutnya yaitu analisis kritis sebagai pimpinan organisasi. Apabila saya menjadi pimpinan perusahaan, terdapat 3 tantangan utama yang perlu segera diperhatikan.
Tantangan pertama yaitu adaptasi terhadap transformasi digital dan perubahan mindset karyawan. Yang dampaknya yaitu adaptasi digital yang terlambat dapat menghambat efisiensi dan daya saing perusahaan. Tantangan kedua yaitu manajemen stres di lini operasional, termasuk kesehatan mental karyawan produksi. Yang memiliki dampak yaitu stres kerja yang tinggi dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menimbulkan burnout. Tantangan ketiga yaitu komunikasi lintas divisi yang terhambat oleh silo dan kurangnya budaya kolaboratif. Dengan dampak hambatan komunikasi menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan, potensi konflik, dan koordinasi yang buruk antar divisi. Solusi yang saya usulkan adalah kepemimpinan digital sebagai teladan perubahan, memperkuat dan aksesibilitas program kesehatan mental, kembangkan tim inklusif dan komunikatif, dan tingkatkan budaya kerjasama dan kolaborasi. Sebagai penutup, saya ingin menjawab pertanyaan reflektif. Menurut saya, faktor yang paling menentukan keberhasilan organisasi modern adalah budaya organisasi. Alasannya karena budaya bukanlah latar belakang, melainkan fondasi pertama. Ia menentukan bagaimana cara pemimpin memimpin, cara tim bekerja sama, cara komunikasi berlangsung, hingga bagaimana motivasi dijaga. Contohnya di Pupuk Kaltim, budaya akhlak dan budaya kesamaan kerja menjadi fondasi yang menjaga perusahaan tetap mampu beroperasi dengan baik. Hal yang sama juga terlihat pada Google melalui psychological safety dan Microsoft melalui budaya growth mindset. Dengan kata lain, ketika budaya organisasi sudah kuat, faktor-faktor lainnya akan lebih mudah berkembang. Kemudian tantangan kedepannya yaitu menjaga fondasi budaya tetap hidup, adaptif, dan relevan di tengah perubahan zaman yang semakin cepat berkembang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.